What's up guys? Saya Protus, kita bertemu di channel Progress Tech. Dalam video ini, kita akan bereksperimen dengan LCD 16x2 I2C. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai LCD ini, lalu perbedaan antara LCD I2C dan LCD yang tidak memiliki modul I2C. Menjelaskan bagaimana kita bisa menampilkan teks pada layar ini. Menjelaskan bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan LCD ini dengan membuat karakter kita sendiri. Semua kode yang ada di video ini tersedia pada bagian deskripsi video. LCD yang saya gunakan adalah LCD 16x2 I2C yang memiliki tambahan komponen di belakangnya. Pada komponen ini terdapat 4 pin. Pin ground, pin VCC yang disambungkan ke pin daya 5 volts, pin SDA atau pin sinyal data, dan pin SCL atau pin sinyal jam. Ada beberapa manfaat jika kita menggunakan LCD 16x2 I2C. Dengan kabel yang lebih sedikit, kita juga bisa bereksperimen untuk membuat prototipe secara lebih mudah. Pin yang lain juga bisa digunakan untuk sensor atau komponen lainnya. Kita juga tidak perlu menambahkan potensiometer untuk mengatur kontras LCD karena LCD 16x2 I2C telah memiliki potensiometernya sendiri. Nah, ini LCD 16x2 yang biasa. Begitu banyak kabel jumper yang kita gunakan dan kita harus menambahkan potensiometer kita sendiri. Harga LCD 16x2 I2C tentu sedikit lebih mahal dibandingkan dengan LCD 16x2 yang tidak memiliki modul I2C, sekitar 15.000 lebih mahal. Namun dengan manfaat yang saya jelaskan sebelumnya dan modul I2C-nya sudah disolder, saya memilih untuk menggunakan LCD 16x2 I2C. LCD 16x2 memiliki 16 kolom dan 2 baris. Ada total 32 karakter yang bisa ditampilkan, baik kolom maupun baris dimulai dari angka 0. Pemasangan LCD 16x2 I2C sangat mudah. Hubungkan pin VCC LCD ke pin sumber daya 5 volts papan Arduino. Pin ground LCD ke ground papan Arduino. Pin SDA LCD ke pin SDA papan Arduino. Pin SCL LCD ke pin SCL papan Arduino. Sebelum kita bisa menggunakan LCD ini, kita perlu memastikan bahwa library khusus untuk LCD ini telah tersedia. Kita cek kembali apakah kita sudah memiliki library tersebut. Hover mouse pada Tools, klik Manage Libraries. Pada kotak pencarian, masukkan kata kunci. Jika Anda sudah menemukan apa yang Anda cari, klik Install. Di sini saya tidak akan melakukan penginstalan karena saya sudah memiliki library tersebut. Lalu kita perlu mengatur alamat IC2 dan ukuran LCD. Salah satu modul yang sering digunakan adalah 0x27. Jika tidak berjalan, kita bisa menggunakan 0x3F dan sebagainya. Jika masih tidak bisa ditemukan, maka kita perlu melakukan scanning untuk mencari alamat tersebut. 16 di sini adalah jumlah kolom yang menentukan jumlah maksimal karakter, termasuk spasi, yang bisa disajikan dalam satu baris. 2 di sini adalah jumlah baris. Berikutnya, kita perlu melakukan inisiasi untuk LCD. Dalam fungsi setup, ketik LCD begin. Nyalakan latar belakang LCD dengan menambahkan LCD backlight. Kita bisa menampilkan informasi ketika LCD dinyalakan, misalnya selamat datang. Atur dulu posisi kursor LCD dengan mengetik LCD set cursor. Set cursor menerima 2 argumen, yaitu angka kolom dan angka baris. Kita tempatkan pada posisi 0 dan 0. Lalu ketik LCD print. Di sini saya akan menulis progress tag. Tanda kutip ganda diperlukan karena kita memasukkan nilai string.
Kita bisa menambahkan konten pada baris kedua. Set kursor pada posisi 0 dan 1. Saya akan menuliskan nama saya, Protus. Sebelum kita melanjutkan ke bagian loop, sebaiknya kita cek terlebih dahulu apakah kode bisa diunggah ke Arduino dan menampilkan konten yang telah kita buat. Ada kalanya LCD tidak menampilkan konten atau hanya menampilkan layar berwarna putih. Jika demikian, kita putar potentiometer dengan menggunakan obeng kecil sampai kita menampilkan konten secara jelas. Jika masih tidak muncul, mungkin ada pengaturan yang kurang tepat dengan sambungan, atau library yang tidak cocok, atau mungkin LCD-nya memang rusak. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan, simpan barang secara hati-hati dalam plastik antistatik yang disediakan oleh penjualnya. Kita kembali ke program kita. Pada bagian loop, kita bisa menampilkan konten secara berulang-ulang. Kita masukkan perintah clear untuk menghapus konten. Kata pertama saya tempatkan pada posisi 2 dan 0. Saya menulis konten kata progress tag. Lalu saya memberikan delay 1 detik sebelum konten berubah ke konten berikutnya. Saya tambahkan perintah clear untuk menghapus konten yang telah disajikan sebelumnya. Konten berikutnya saya tempatkan pada posisi 5 dan 1 dengan kata mantap. Juga saya berikan delay 1 detik sebelum program akan kembali ke perintah pertama. Nah, dalam menggunakan LCD, kita tidak hanya dibatasi pada penggunaan perintah lcd.print. Perintah print hanya bisa menampilkan karakter kode ASCII. Apa itu ASCII? ASCII adalah karakter-karakter yang biasa kita gunakan seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya, atau huruf A, B, C, D. Atau karakter khusus seperti kurung, kurung kurawal, dan sebagainya. Ada juga sebagian kode ASCII yang hanya dikenal oleh mesin. Kita bisa menggambar karakter milik kita sendiri, gambar hati, segitiga, bahkan membuat animasi seperti orang berlari. Bagaimana caranya? Ini gambar LCD 16x2. Setiap kotak dalam LCD ini memiliki 40 titik piksel, 5 ke kanan dan 8 ke bawah. Pertama, kita perlu mendeklarasikan 40 piksel tersebut di dalam sebuah variabel. Tipe data yang digunakan adalah byte. Lalu kita berikan sebuah nama variabel. Namanya bebas, yang penting kita bisa langsung secara mudah mengenali jenis karakter yang kita buat dari penamaannya. Lalu kita buat variabel ini menjadi array dengan 8 data. Angka ini menunjukkan jumlah data yang bisa disimpan dalam array. Angka 8 juga merupakan jumlah baris piksel yang bisa ditampilkan. Kita tampilkan dulu data dalam variabel kita. Ketik 0B00000. 5 angka terakhir mewakili 5 kolom data. Prefix 0B merupakan standar yang digunakan untuk menampilkan piksel. Setiap data yang disimpan dalam array menyimpan informasi serangkaian kode binari 1 dan 0. Angka 1 menampilkan piksel dan angka 0 mematikan piksel. Lakukan copy-paste 7 kali agar variabel array kita memiliki 8 rangkaian data. Berikutnya, tampilkan seolah-olah kita melihat 40 piksel dengan 5 kolom dan 8 baris agar nanti mudah bagi kita untuk menggambar karakternya. Lalu kita ketik LCD create chart dalam kurung 0, custom chart, di mana 0 adalah nomor indeks untuk memanggil konten dalam custom chart, dan custom char adalah variabel array yang telah kita definisikan sebelumnya. Tentukan posisi kursor.
Ketik LCD Write untuk menampilkan gambar karakter tersebut. Unggah programnya. Kita tidak melihat satu piksel pun karena semua nilai dalam array adalah 0. Sekali lagi, 0 merupakan nilai binari tidak aktif yang mematikan piksel. Kita coba rubah beberapa angka 0 menjadi 1 secara acak. Saya akan merubah ini, dan ini. Sekarang kita melihat ada beberapa titik piksel. Nah, sekarang kita coba gambar sebuah karakter. Saya akan menggambar hati. Atau panah ke kanan. Atau panah ke kiri. Sekarang saya akan membuat animasi orang berjalan. Untuk ini, kita membutuhkan dua gambar. Kita buat variabel array untuk gambar pertama. Lalu variabel array untuk gambar kedua. Lalu kita buat karakter berdasarkan informasi yang tersimpan dalam variabel array. Lalu di dalam fungsi loop, kita menggunakan for loop untuk menggambarkan karakter orang dari kiri ke kanan. Berikutnya ada kondisi if-else untuk menentukan gambar mana yang akan dimunculkan. Kita berikan delay 1 detik di antara pergantian gambar. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih karena Anda telah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan mengisi di kolom komentar di bawah video. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan menyalakan lonceng notifikasinya. Berikan tanda like jika Anda menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.